Eternal Secret King Season 98. Bab 971, Rekonstruksi Tubuh. Pesta teh berakhir dan semua orang bubar. Dao Lord Scarlet Star berkata kepada Su Zimo, "Paman Tuan, Grandmaster ingin Anda cepat kembali." "Iya." Su Zimo mengangguk. Alasan mengapa ada keributan besar adalah karena Dao Lord Extreme Fire mengkhawatirkan keselamatannya. Su Zimo berkata, "Kalau begitu, mari kita kembali malam ini." Little Fatty, Leng Rou dan yang lainnya secara alami enggan berpisah dengan Su Zimo setelah tidak bertemu dengannya selama 100 tahun. Setelah pesta teh, mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan sehingga mereka mengikuti Su Zimo ke 100 sekte penyempurnaan. Selain mereka, ada juga Sang Guanzi, Elder Gu dan Old Man Ye. Sang Guanzi memanggil awan putih dan memimpin semua orang menuju 100 sekte penyempurnaan dengan kecepatan penuh. Ketika Dao Being Yuding memimpin semua orang dari 100 sekte penyempurnaan ke sekte 1000 Bangau, mereka berjalan selama hampir setengah hari. Tapi sekarang, tubuh bersama memimpin semua pembudidaya dengan kecepatan penuh dan tiba di 100 sekte penyempurnaan dalam waktu kurang dari 10 menit. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Banyak dari ratusan pembudidaya sekte penyempurnaan kembali ke sekte dengan semangat tinggi, berharap tidak lebih dari menceritakan peristiwa pesta teh 1000 Bangau di seluruh sekte. Su Zimo membawa Leng Rou dan yang lainnya kembali ke guanya. Setiap orang secara alami memiliki banyak hal untuk dikatakan setelah tidak bertemu satu sama lain selama 100 tahun. Itu bahkan lebih mungkin bagi Sang Guanzi, Penatua Gu dan Patua Ge yang belum pernah bertemu selama 5000 tahun. Setelah Sang Guanzi dan yang lainnya tiba di 100 Refinement Sect, mereka langsung menuju ke 100 Refinement Hall dengan ekspresi gembira. Su Zimo, Leng Rou, Little Fatty dan yang lainnya menghabiskan sepanjang malam membicarakan semua yang telah terjadi pada mereka selama 100 tahun terakhir. Tawa di gua tempat tinggal tidak pernah berhenti. Little Fatty terpental dengan penuh semangat sepanjang malam. Semua orang sepertinya telah kembali ke masa lalu ketika mereka berada di Ethereal Peak. Pagi. Su Zimo dan yang lainnya tidak tidur sepanjang malam. Namun, mereka masih penuh energi dan bersemangat tinggi. Tak lama, Dao Lord Scarlet Star datang berkunjung dan meminta Su Zimo untuk pergi ke 100 Refinement Hall untuk bertemu Dao Lord Extreme Fire. Tanpa ragu, Su Zimo mengikuti Dao Lord Scarlet Star ke aula utama. Dao Lord Scarlet Star berjaga di luar sementara Su Zimo masuk sendirian. Jauh di dalam aula, itu pengap. Setelah melewati koridor yang panjang, dia tiba di area terdalam dan semuanya terbuka di hadapannya. Itu adalah ruang rahasia dengan kubah besar. Di ruang rahasia, bola api yang menghanguskan dimuntahkan terus-menerus dari tanah di sebelah kiri. Di sebelah kanan, ada kolam roh raksasa dengan tumbuhan dan tumbuhan roh yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun, bunga roh abadi, cabang matahari azure, teratai naga phoenix, rumput Suan Yuan, ginseng darah 10.000 tahun. Itu dipenuhi dengan vitalitas dan ki roh yang padat dan memancarkan aura kehidupan yang kaya. Su Zimo diam-diam terdiam. Ramuan roh dan ramuan ini langka bahkan pada hari-hari biasa. Hanya sekte seperti 100 sekte penyempurnaan dengan fondasi dan kekuatan yang sangat besar yang dapat mengumpulkan begitu banyak dari mereka. Essence spirit dari Dao Lord Extreme Fire berdiri di udara tidak jauh. Aku pernah mendengar tentang apa yang terjadi di pesta teh. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, saya akan menanganinya. Anda tidak perlu khawatir. Dao Lord Extreme Fire menghibur Su Zimo. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku ingin kamu menyaksikan seluruh proses penempaan tulang dan tubuh. Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, saat itu, saya hanya menjelaskannya kepada Anda. Saya yakin ada banyak hal yang mungkin tidak Anda pahami. Hari ini, saya akan menunjukkannya sekali lagi. Anda harus mengingat setiap detailnya. Su Zimo mengangguk. Sebenarnya, tubuhnya saat ini bisa dikatakan sempurna dan menggetarkan. Dia mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan menyatu dengan garis keturunan ras naga. Ki darahnya sangat menakutkan. Bahkan fisik dan garis keturunan primordial Nine Raches tidak bisa dibandingkan dengannya. Su Zimo sama sekali tidak tahu cara menukar tubuh. Mengingat fisiknya saat ini, dia merasa tidak perlu juga. Namun, dia merasa bahwa Dao Lord Extreme Fire menyiratkan sesuatu dan memusatkan perhatiannya. Api ini adalah api inti bumi. Ini sangat panas dan dapat melelehkan banyak bahan alami. Dao Lord Extreme Fire menjelaskan kepada Su Zimo saat dia mendemonstrasikan. Mari kita gabungkan 9 bahan elemen api bersama-sama terlebih dahulu.
Dao Lord Extreme Fire menempatkan tripod senjata di api inti bumi dan menempatkan biji darah Scarlet Phoenix, batu matahari, kristal lava, batu darah seribu setan, batu nirvana, dan bahan tingkat atas lainnya ke dalam tripod senjata sebelum perlahan melelehkannya. Setelah itu, dia menggunakan cairan di dalamnya untuk menempa tulang yang dia butuhkan. Itu adalah proses yang panjang dan rumit. Dao Lord Extreme Fire sangat sabar saat dia menjelaskan sambil mengatur dan menjelaskan setiap detail. Su Zimo mengingat semuanya. Butuh 3 hari penuh sebelum kerangka dibuat. Setiap bagian kerangka memiliki pola elemen api alami yang memancarkan panas yang menyengat. Kerangkanya bisa dikatakan sempurna dan setiap bagiannya diukir dengan gelang batu giok yang sangat indah. Itu adalah karya seni yang saleh yang benar-benar mengagumkan. Dengan kerangka itu, kekuatan seni Dharma berbasis api pasti akan meningkat. Dao Lord Extreme Fire menghabiskan banyak energi setelah menyelesaikan proses penempaan tulang. Dia terus menjelaskan berbagai hal kepada Su Zimo sambil beristirahat. Selanjutnya adalah proses body tempering. Dao Lord Extreme Fire menunjuk ke kolam roh tidak jauh. Kolam roh ini berisi semua ramuan roh dan ramuan yang dapat memberikan esensi kehidupan. Dengan menggunakan kerangka ini untuk memelihara garis keturunan seseorang, seseorang dapat memelihara organ mereka dan organ lain di kolam roh ini. Proses ini agak lama, bahkan lebih lama dari penempaan tulang. Dao Lord Extreme Fire menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke tas penyimpanan baru di sampingnya. Simpan tas penyimpanan ini. Mengambil tas penyimpanan, Su Zimo melihatnya dan jantungnya berdetak kencang. Tas penyimpanan berisi sejumlah besar ramuan roh dan ramuan yang identik dengan yang ada di kolam roh. Tidak hanya itu, ada juga beberapa biji tempering tulang kelas atas di tas penyimpanannya. Ini. Su Zimo memandang Dao Lord Extreme Fire. Hadiah ini terlalu berharga. Bahkan jika dia menjual semua harta dari puncak ethereal, mereka tidak akan seberharga tas penyimpanan kecil ini. Saya secara khusus menginstruksikan 100 sekte penyempurnaan untuk mengumpulkan 2 set ramuan roh dan ramuan ketika mereka mengumpulkan bahan. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan penuh arti, ambillah. Anda mungkin membutuhkannya di masa depan. Petik 2. Su Zimo mengangguk dan menyimpan tas penyimpanannya. Baiklah, body tempering datang setelah penempaan tulang. Essence spirit dari Dao Lord Extreme Fire berkedip dan tiba di glabella kepala kerangka itu. Dia mengendalikan kerangka itu untuk memasuki kolam roh dan duduk bersila. Astaga! Aliran esensi kehidupan yang tak berujung melonjak ke kerangka merah. Pada saat yang sama, Dao Lord Extreme Fire mengendalikan kekuatan dharmiknya dengan essence spirit dan menggetarkan tulangnya terus-menerus. Guyuran. Suara sumsum tulang yang mengalir bisa terdengar dari tulangnya. Pembersihan sumsum. Su Zimo sangat akrab dengan adegan itu. Ada bagian pembersihan sumsum di Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Menggunakan suara harimau dan macan tutul, seseorang dapat memurnikan sumsum dan membuat garis keturunan baru untuk mencapai tujuan pemurnian darah. Perlahan-lahan, daging merah muda yang setipis sayap jangkrik muncul di kerangka merah. Seiring berjalannya waktu, daging di tulangnya berangsur-angsur terisi. Garis besar Dao Lord Extreme Fire secara bertahap menjadi lebih jelas. Ruang rahasia itu sunyi. Pada saat itu, dunia kultivasi di benua tengah gempar ketika berita demi berita menyebar satu demi satu, menciptakan gelombang besar. Bab 972, Meningkat Badai. Puncak peringkat fenomena 100 tahun yang lalu, Su Zimo, telah kembali. Selama pesta tes 1000 bangau, Su Zimo membunuh Ye Tiancheng dan Tuan yang sempurna Panglan dan mengalahkan banyak teladan jiwa yang baru lahir. Bahkan Void Reversions dikalahkan olehnya dan dia dianugerahkan sebagai Tuan sempurna nomor 1. Setelah tidak melihatnya selama 100 tahun, penjelmaan monster ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia bahkan menyatakan perang terhadap Di Yin di pesta teh. Dari 2 teladan sekte esensi kekacauan, hanya 1 yang tersisa. Berita itu menyebar dengan cepat di dunia kultivasi benua tengah dan menyebabkan kegemparan besar. Pada saat itu, para pembudidaya dan faksi dari seluruh benua tengah sedang mendiskusikan masalah ini. Pria ini telah tertidur selama 100 tahun, namun, dia tidak mengubah karakternya setelah dia kembali. Dia menyinggung begitu banyak faksi saat dia muncul. Saya tidak berpikir dia akan hidup lebih lama. Belum tentu. Saya mendengar bahwa 100 sekte penyempurnaan telah dengan jelas menyatakan niat mereka untuk melindungi orang ini. Petik 2. Fufu, 100 sekte penyempurnaan menurun dari hari ke hari dan tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Siapa lagi yang bisa dilindunginya? Betul sekali. Jika beberapa sekte super memberikan tekanan pada saat yang sama, 100 sekte penyempurnaan harus tunduk juga. Kalau tidak, 100 sekte penyempurnaan mungkin akan dimusnahkan. Petik 2. Belum tentu. Saya telah mendengar beberapa berita.
Saya mendengar bahwa seorang ahli karakteristik Dharma yang telah hilang selama ribuan tahun telah kembali dan sedang membangun kembali tubuhnya. Apa gunanya ahli karakteristik Dharma untuk sesuatu yang penting seperti kelangsungan hidup sekte? Seseorang mencibir dengan jijik. Pakar karakteristik Dharma ini luar biasa. Saya mendengar dia adalah Dao Lord Extreme Fire dari 5000 tahun yang lalu. Petik 2. Siapa Dao Lord Extreme Fire? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Itu dia, peringkat karakteristik Dharma nomor 1 5000 tahun yang lalu. Dia masih hidup. Berita tentang apa yang terjadi di pesta teh 1000 bangau menyebar dan tidak sulit untuk menyimpulkan kebenaran dengan beberapa detail. Lagi pula, ada sangat sedikit orang yang bisa mengundang dua tetua dari Sekte Arai Kuno dan Sekte Eliksir yang telah menyendiri selama ribuan tahun dan sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte 1000 bangau hanya dengan satu huruf. Pada saat yang sama, di Sekte Pedang. Kediaman Pedang Dao Abadi. Setelah klon Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift dihancurkan di Tousan Demon Valley, mereka tinggal di sini selama lebih dari 3 bulan untuk bertukar pengetahuan teknik Dao mereka dengan Dao Lord Immortal Sword. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berdua berniat untuk pergi. Namun, berita datang satu demi satu di Sword Sect dan jadwal mereka untuk sementara disisihkan. Dao Lord Immortal Sword berkata perlahan dengan ekspresi dingin, jika Dao Lord Extreme Fire tidak mati, dia seharusnya menjadi orang yang melawanku di Tousan Demon Valley. Tidak heran. Dao Lord Cloud Rain berkata, dulu ketika Essence Spirit Anda bertarung, orang itu melepaskan skill rahasia Soaring Serpent Flame Deity Essence Spirit. Itu tidak benar. Peri Snowdrift menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa Dao Lord Extreme Fire sedang merekonstruksi tubuhnya. Tidak mungkin dia adalah orang yang kita temui saat itu yang memiliki tubuh daging utuh. Ini tidak masuk akal. Jika ada orang lain yang hadir, itu akan menjelaskan segalanya. Tatapan Dao Lord Immortal Sword berkedip saat dia berkomentar dengan samar. Bagaimana apanya? Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain menoleh. Su Zimo. Sebuah nama muncul dari celah di antara gigi Dao Lord Immortal Sword. Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain mengerutkan kening. Tuan sempurna nomor 1 dengan reputasi terbesar baru-baru ini. Dao Lord Cloud Rain mengerutkan kening. Waktu kembalinya dia dan kembalinya Extreme Fire memang suatu kebetulan. Namun, apa hubungannya dengan ini? Petik 2. Dao Lord Immortal Sword menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas, sebelumnya, berita dari murid Sekte Pedang kami menyatakan bahwa penjelmaan monster, Suzimo, telah kembali dan menguasai seni pedang yang sangat menakutkan. Bahkan paragon teratas kami dari Sekte Pedang seperti Jian Wuzong dan Hang Qiuyu hampir terbunuh oleh seni pedang itu. Ketika Dao Lord Immortal Sword melihat bahwa mereka berdua masih bingung, dia merenung sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, karena semuanya telah menjadi seperti ini, ada beberapa hal yang tidak akan saya sembunyikan lagi. Saat itu, aku meminta kalian berdua untuk membantuku memperjuangkan harta karun di Tousan Demon Valley. Itu sebenarnya adalah seni pedang. Itu adalah salah satu dari 3 seni pedang kuno. Ah! Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain berseru kaget. 3 seni pedang kuno terlalu terkenal. Pedang abadi Dewa Dao berkata dengan penuh kebencian, seperti yang kuduga, seni pedang ini seharusnya jatuh ke tangan Susimo. Saya mengerti. Dao Lord Cloud Rain tercerahkan. Kamu mengatakan bahwa orang yang melawan kita di Tousan Demon Valley sebenarnya adalah tubuh Susimo dan roh essence dari Dao Lord Extreme Fire. Betul sekali. Pedang abadi Dewa Dao mengangguk. Diagram penyegelan iblisku tidak ditekan oleh kekuatan Dharma orang itu. Sebaliknya, itu ditekan oleh aura Divine Phoenix Bone milik Suzimo dan itulah mengapa itu diambil dengan mudah. Petik 2. Junior ini benar-benar punya nyali. Ekspresi Dao Lord Immortal Sword dingin dan dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Klonnya dihancurkan dan dia kembali dengan tangan kosong. Dia bahkan menyerahkan banyak harta hanya untuk mengundang Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain. Semua keluhan yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir diarahkan ke Suzimo. Mengapa? Apakah Anda siap untuk menyelesaikan skor dengan anak itu? Dao Lord Cloud Rain mengangkat alisnya dan bertanya dengan senyum palsu. Pedang Dao Lord Immortal menderu dengan dingin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika aku mengetahui siapa orang ini, aku akan membunuhnya bagaimanapun caranya. Kalau begitu kamu harus cepat dan bergerak. Dao Lord Cloud Rain tersenyum lembut. Setelah pesta teh 1000 bangau, anak itu benar-benar menyebabkan bencana besar. Ye Tiancheng, Lord Panglan yang disempurnakan dan banyak Void Reversion telah mati. Sekte abadi itu pasti sudah bergerak. Petik 2. Dao Lord Extreme Fire, 100 sekte penyempurnaan. Dao Lord Immortal Sword mencibir, aku akan melakukan kunjungan pribadi dan melihat bagaimana reaksi 100 sekte penyempurnaan. Saya tidak percaya bahwa mereka dapat menahan tekanan dari begitu banyak sekte super.
Kakak Cloud Rain, kenapa kamu tidak menemaniku? Dao Lord Immortal Sword berbalik dan bertanya dengan ekspresi tulus. Dao Lord Cloud Rain tahu bahwa Dao Lord Immortal Sword hanya mengundangnya karena yang terakhir ingin meminjam pengaruhnya. Namun, dia tidak menolak. Dia tidak tertarik pada Su Zimo. Namun, sekarang setelah 5.000 tahun telah berlalu, dia ingin melihat bagaimana Dao Lord Extreme Fire, yang merupakan nomor satu di peringkat karakteristik Dharma dan menekannya saat itu, lakukan. Snowdrift, kenapa kamu tidak ikut dengan kami jika kamu bebas? Dao Lord Immortal Sword mengundang Fairy Snowdrift juga. Tentu. Peri Snowdrift mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, namun, aku tidak pergi karena aku ingin membantumu. Aku hanya ingin tahu tentang Su Zimo dan Dao Lord Extreme Fire. Tidak ada waktu untuk kalah, ayo bergerak. Dao Lord Immortal Sword melompat dan keluar dari gua tempat tinggal. Saat dia tiba di luar tempat tinggal gua, sinar pedang melesat dari jauh dan turun di depan pedang abadi Dewa Dao. Itu adalah seorang wanita dengan gaun putih berkibar dan pedang panjang di punggungnya. Dia sangat cantik dan memiliki aura heroik di antara alisnya, itu adalah ahli karakteristik Dharma dari Sekte Pedang, Qin Pianran. Kakak senior, Dao menjadi hanjian dari Sekte meninggal di pesta tes 1000 bangau. Guru menyuruhku pergi ke 100 Sekte penyempurnaan untuk mendapatkan pelakunya. Qin Pianran memandang Fairy Snowdrift dengan permusuhan saat dia berbicara. Dao Lord Immortal Sword berkata dengan acuh tak acuh, kita akan pergi bersama. Kamu juga harus datang. Tanpa berkata apa-apa, mereka berempat memanggil senjata Dharma mereka dan melesat ke kejauhan. Tak lama, mereka menghilang di atas Sword Sek. Pada saat yang sama, Dao Lord karakteristik Dharma dari Sekte Biduk Surgawi, Sekte Esensi Kekacauan, dan Istana Guntur Zephyr muncul dengan aura pembunuh dan bergegas menuju 100 Sekte Penyempurnaan. Sekte dan faksi lain juga bertingkah aneh. Badai meningkat di benua tengah. Bab 973, Kedatangan Dao Lord. 100 Sekte Penyempurnaan. Dao Lord Extreme Fire berada di akhir proses penempaannya dan tidak lagi dalam bahaya. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menunggu. Su Zimo pergi diam-diam. Di luar aula, tidak hanya Dao Lord Scarlet Star dan ratusan pembudidaya Sekte Penyempurnaan lainnya yang menjaga, Penatua Gu bahkan telah menyiapkan formasi susunan secara pribadi untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Su Zimo menoleh dan tidak bisa melihat apa-apa. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada makhluk kuat lainnya di sudut-sudut aula. Bahkan, mungkin ada sosok perkasa tubuh bersama yang menjaga secara rahasia. Semua orang sedang menunggu Dao Lord Extreme Fire dilahirkan kembali. Sebenarnya, Su Zimo telah membunuh beberapa orang di pesta tes 1000 bangau dan bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin melibatkan 100 Sekte Penyempurnaan. Itu adalah alasan yang sama mengapa dia tidak kembali ke puncak ethereal di masa lalu, dia tidak ingin melibatkan mereka. Namun, Dao Lord Extreme Fire menahannya. Tuan Sekte, Dao Lord Red Tiger dari Tyrant Emperor Mountain ada di sini untuk dikunjungi. Tak lama, seorang pembudidaya 100 Sekte Penyempurnaan mengirim pesan. Biarkan dia beristirahat di aula depan. Api putih Dao Lord sudah lama disiapkan dan diturunkan perintahnya. Gunung Kaisar Tiran adalah salah satu dari 108 sekte atas dan statusnya di dunia kultivasi berada di bawah 4 kelompok yang tidak ortodoks. Sebagai master sekte dari 100 sekte penyempurnaan, dia secara alami tidak akan menerima mereka secara pribadi. Fufu, sepertinya beberapa sekte atas tidak bisa duduk diam dan ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Dao Lord Scarlet Star mencibir. Sesaat kemudian, pembudidaya 100 sekte penyempurnaan lainnya melesat dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Sekte, Laut Dewa Surga dari Sekte 5 Elemen ada di sini untuk berkunjung. Iya, atur semuanya untuk berada di aula depan. Api putih Tuan Dao mengangguk. Tidak lama kemudian, pembudidaya 100 sekte penyempurnaan lainnya datang untuk mengirim pesan. Master Sekte, Dao Lord Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace ada di sini. Api putih Dao Lord Scarlet Star, dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka akhirnya di sini. Karakteristik Dharma dari 9 sekte abadi telah tiba dengan niat bermusuhan. Tuan Sekte, langit pemecah dewa sekte biduk surgawi ada di sini. Master Sekte, Dao Lord Cloud Sun dari Chaos Essence Sect telah tiba. Biksu Kongwen biara tanpa bentuk ada di sini. Biksu Liao Ming dari Wisdom Monastery ada di sini. Sebagai penguasa sekte, Dao Lord White Flames mampu mempertahankan ketenangannya bahkan setelah mendengar kedatangan sekte super. Master Sekte, Pedang Abadi Dao Lord, Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain telah tiba bersama. Berita lain datang. Akhirnya, ekspresi Dao Lord White Flames berubah.
Meskipun karakteristik Dharma di depan juga terkenal, mereka tidak dapat dibandingkan dengan ketiganya. Dao Lord Cloud Rain berada di urutan kedua pada peringkat karakteristik Dharma 5.000 tahun yang lalu. Fairy Snowdrift adalah nomor satu di peringkat karakteristik Dharma 2000 tahun yang lalu. Pedang Abadi Dewa Dao, nomor satu dari peringkat karakteristik Dharma sebelumnya. Selanjutnya, mereka bertiga adalah murid tituler dari Cloud Rain Sect, Snowdrift Valley dan Sword Sect. Sangat mudah untuk menjelaskan mengapa pedang abadi Dao Lord ada di sini, tetapi mengapa Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain ada di sini. Dao Lord Scarlet Star mengerutkan kening. Dao Lord White Flames menoleh ke semua orang dan menangkupkan tinjunya. Aku harus menghadapinya. Semuanya, tunggu di sini. Jangan tunjukkan dirimu dulu. Tunggu kabar kembalinya Granduncle Master Extreme Fire dirilis. Sebelum api putih Dao Lord pergi, dia mengingatkan Su Zimo. Aku akan pergi bersamamu. Dao Lord Scarlet Star berkata sambil melaju ke depan dengan Dao Lord White Flames. Di aula depan. Aula itu sangat luas dan murni terbuat dari logam. Itu dipenuhi dengan tekstur logam dan terlihat tidak bisa dihancurkan. Banyak pembudidaya sudah duduk di aula. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan kekuatan yang sembrono. Murid-murid dari 100 sekte penyempurnaan yang menyajikan tes semuanya gelisah, khawatir mereka akan menyinggung tokoh-tokoh penting ini. Namong Ling, Liu Hanyan dan Ru Xuan berada di aula. Para Dao Lord karakteristik Dharma yang datang sudah duduk. Yang duduk di kursi tertinggi adalah Dao Lord Immortal Sword, Fairy Snowdrift dan Dao Lord Cloud Rain. Meskipun Sekte Hujan Awan adalah Sekte Iblis, tidak ada Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir berani memprovokasi Hujan Awan Dewa Dao. Di dunia kultivasi, kekuatan berkuasa. Karena ada banyak Dewa Dao karakteristik Dharma yang berkumpul di sini, secara alami ada pertukaran salam. Tentu saja, semua orang tahu mengapa mereka ada di sini. Setelah bertukar basa-basi, mereka terdiam. Mereka semua memiliki ekspresi kemarahan yang gelap. Suasana di aula sedikit tegang. Piak. Tiba-tiba, telapak tangan berat Dao Lord Red Tiger dari Tyrant Emperor Mountain menghantam meja logam dengan keras. Ru Xuan, yang baru saja menyajikan teh, terkejut. Dia tidak bisa memegang cangkir teh dengan benar dan jatuh ke tanah dengan retakan keras, pecah berkeping-keping. Apa yang dilakukan oleh 100 sekte penyempurnaanmu? Dao Lord Red Tiger memiliki tubuh yang berotot dan telah melunakkan tubuhnya selama bertahun-tahun. Dia tampak sangat tinggi dan berotot dengan mata yang menyerupai lonceng tembaga. Dia memelototi Ru Xuan di sampingnya dan berteriak dengan aura ganas. Begitu banyak Dewa Dao karakteristik Dharma telah datang berkunjung dan 100 sekte penyempurnaan mengirimu bocah untuk berurusan dengan kami. Apakah ini cara 100 Refinement Sect memperlakukan tamunya? Suara Dao Lord Red Tiger seperti bel, berdering di telinga Ru Xuan dan membuatnya pusing. Namong Ling dan Liu Hanyan menahan emosi mereka dan bergegas maju untuk menarik Ru Xuan kembali. Apakah kamu tidak malu menggertak para junior? Seringai dingin terdengar dari luar saat Dao Lord Scarlet Star masuk. Ketika dia melihat muridnya diganggu oleh Dewa Dao karakteristik Dharma, dia secara alami marah dan nadanya tumpul. Hehe, jika bukan itu masalahnya, siapa yang tahu berapa lama kalian dari 100 sekte penyempurnaan harus bersembunyi? Dao Lord Red Tiger tertawa kecil. Dao Lord Heavensi dari Sekte 5 Elemen menambahkan dengan nada aneh, itu benar. Jika 100 sekte penyempurnaan meringkuk dan bersembunyi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Petik 2. Laut Surga, Harimau Merah, kamu berada di halaman 100 Refinement Sekte. Perhatikan kata-katamu. Dao Lord White Flames berkata dengan dingin. Betapa mengesankan. Kilatan dingin berkedip di mata Dao Lord Fire Cloud saat dia berkata perlahan, tidak heran 100 sekte penyempurnaan berani mengambil iblis-iblis meskipun ada kecaman universal. Rekan Dao Fire Cloud, apa yang kamu bicarakan? Dao Lord White Flames bertanya dengan acuh tak acuh. Berhenti berpura-pura. Dao Lord Breaking Skis dari Sekte Heavenly diperbangkit perlahan dan berkata, Api Putih, serahkan Su Zimo dan 100 sekte penyempurnaan mungkin dapat mempertahankan statusmu sebagai salah satu dari 4 kelompok yang tidak lazim. Jika tidak, 100 sekte penyempurnaan akan segera dihancurkan. Petik 2. Amitabha. Kong Wen dari biara tanpa bentuk menyatukan kedua telapak tangannya dan menurunkan pandangannya, berkata dengan lembut, Pelindung Api Putih, kami umat Buddha selalu tidak mau bertarung dengan orang lain. Namun, Su Zimo itu jelas bukan orang baik. Dia membantai paragon umat manusia dengan ceroboh dan bahkan mengambil harta tertinggi Sekte Buddhis, Lotus Hijau Penciptaan untuk dirinya sendiri. Dia pantas mati. Dao Lord White Flames mencibir, Biksu Kong Wen, bukankah kamu tidak masuk akal? Su Zimo telah memperoleh pengakuan Kaisar Manusia dan Peri Linglong di kota fenomena segudang.
Untuk bisa menyelesaikan malapetaka Paragon sendirian, dia pasti manusia. Selanjutnya, lotus hijau penciptaan adalah harta yang diberikan kepadanya oleh Istana Enigma. Apa hubungannya dengan Sekte Buddha? Petik 2. Api Putih. Tiba-tiba, pedang abadi Dewa Dao berbicara. Seketika, aula menjadi sunyi. Tidak ada yang berani meremehkan peringkat karakteristik Dharma Dao Lord nomor 1 ini. Serahkan dia, 100 sekte penyempurnaan tidak bisa melindunginya. Dao Lord Immortal Sword berkata perlahan, dengan kata lain, aku akan menerobos masuk ke 100 Refinement Sect sekarang untuk membawanya pergi. Siapa yang berani menghentikanku? Siapa yang bisa menghentikanku? Petik 2. Kata-katanya sangat mendominasi tetapi tidak ada yang berani menanyainya. Mengingat kekuatan tempur Dao Lord Immortal Sword, dia mungkin bisa bertarung melawan Conjoined Body Mighty Figures. Jika Dao Lord Cloud Rain dan Fairy Snowdrift bergabung dengannya, kekuatan tempur mereka akan menakutkan. Bahkan jika 100 sekte penyempurnaan bisa menahannya, mereka akan menderita kerugian besar. Selanjutnya, Dao Lord Immortal Sword adalah murid tituler Sekte Pedang dan peringkat karakteristik Dharma nomor 1, 100 sekte penyempurnaan tidak akan berani membunuhnya. Jika kamu berani menerobos masuk ke 100 sekte penyempurnaan, aku akan membunuhmu. Saat itu, suara dingin dan kuat terdengar dari luar. Bab 974, Api Ekstrim muncul. Tidak banyak pembudidaya di dunia kultivasi yang berani berbicara dengan Dao Lord Immortal Sword dengan nada seperti itu. Ini adalah peringkat karakteristik Dharma nomor 1 dan murid tituler. Reputasi itu berarti bahwa Dao Lord Immortal Sword adalah eksistensi yang dapat menyapu semua makhluk dengan level yang sama dan bertarung melawan figur perkasa tubuh bersama biasa. Di atas tubuh bersama tokoh perkasa adalah leluhur Mahayana. Pakar ranah Mahayana hampir tidak akan pernah muncul di daratan Tianhuang kecuali jika sesuatu yang besar terjadi. Oleh karena itu, termasuk figur perkasa tubuh bersama, tidak banyak orang yang berani mengklaim bahwa mereka dapat membunuh pedang abadi Dewa Dao. Selanjutnya, dia didukung oleh Sword Sect. Sepanjang sejarah, beberapa sekte abadi dihancurkan, beberapa bangkit dan beberapa menurun. Namun, pedang sekte berdiri kuat dan kekuatannya selalu berada di peringkat 3 besar. Dengan kata lain, siapa yang berani membunuhnya? Tatapan Dao Lord Immortal Sword menjadi dingin. Semua orang menoleh untuk melihat. Di luar aula utama, 2 orang berjalan masuk. Pemimpinnya mengenakan jubah tawis merah yang panjang dan berapi-api dan sepertinya terbakar oleh api. Rambut hitamnya menutupi bahunya dan dia memiliki 3 kumis panjang. Wajahnya kemerahan dan matanya cerah, memancarkan aura kekerasan dan berkobar. Suhu seluruh aula naik dengan cepat setelah orang itu masuk. Ada lebih dari 10 Dewa Dao karakteristik Dharma di aula dengan aura campuran dan kekuatan tak terkendali. Namun, setelah orang ini masuk, aura campuran dan tekanan dari banyak Dao Lord tampaknya langsung dibakar menjadi ketiadaan. Auranya bahkan lebih mendominasi daripada kata-katanya. Api ekstrim, kamu memang masih hidup. Dao Lord Cloud Rain menatap orang itu dan berkata perlahan dengan mata cerah. Orang itu tersenyum acuh tak acuh dan mengamati sekelilingnya sebelum berkata perlahan, saya api ekstrim. Semuanya, kalian datang dari jauh. Perjalanan itu pasti berat bagimu. Dewa Api Ekstrim Dao. Semua pembudidaya yang hadir terkejut ketika mereka mendengar nama itu. Banyak tatapan mendarat di Dao Lord Extreme Fire saat mereka menilai ahli ini dari 5.000 tahun yang lalu. Dao Lord Immortal Sword memandang Dao Lord Extreme Fire tanpa ekspresi saat garis-garis cahaya pedang melintas di matanya sebelum menghilang. Grandmaster. Ketika Dao Lord Scarlet Star melihat Dao Lord Extreme Fire kembali tanpa cedera setelah merekonstruksi tubuhnya, dia senang dan bersemangat. Dao Lord Extreme Fire persis sama dengan cara dia mengingat Grandmasternya. Setelah 5.000 tahun, waktu tampaknya tidak meninggalkan satu tanda pun pada Dao Lord Extreme Fire. Selanjutnya, Dao Lord Extreme Fire tampak lebih menakutkan daripada 5.000 tahun yang lalu. Semua orang menoleh untuk melihat kultivator di belakang Dao Lord Extreme Fire. Itu adalah jiwa yang baru lahir. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki penampilan yang halus. Matanya jernih dan dia memiliki satu tangan di belakang punggungnya, tampak seperti seorang sarjana yang lemah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, cendekiawan itu mengeluarkan perasaan aneh. Semua orang meliriknya beberapa kali sebelum kembali ke Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire memimpin cendekiawan halus di belakangnya melalui aula menuju kursi utama dan berkata dengan sikap yang tampaknya santai, semuanya, Anda telah tiba di saat yang tepat. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua, ini adalah murid saya, Su Zimo. Petik 2. Para Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir terkejut. Su Zimo.
Sampai batas tertentu, nama itu lebih mengejutkan banyak Dao Lord. Puncak peringkat fenomena 100 tahun yang lalu. Dia mengalahkan Diin di Myriad Phenomenon City, membantai dua ras asing yang berbeda dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Setelah terbengkalai selama 100 tahun, ia kembali dengan cara yang mendominasi dan membunuh banyak teladan seperti Ye Tiancheng dan Tuan yang sempurna Panglan. Bahkan Void Reversions bukanlah lawannya dan dia dianugerahi gelar Lord Sempurna nomor 1 di Pesta Tes 1000 Bangau. Orang ini telah bangkit terlalu cepat. Tidak ada yang tahu tingkat apa yang akan dicapai orang ini dalam 100 tahun lagi. Jika Dao Lord Extreme Fire tidak mengatakannya secara pribadi, tidak ada pembudidaya yang hadir akan membayangkan bahwa orang terpelajar di depan mereka adalah Lord Sempurna nomor 1 yang terkenal. Apakah sarjana ini setan? Tatapan banyak Dao Lord mendarat di Su Zimo sekali lagi saat mereka mengamatinya. Semua orang sedikit mengernyit. Mereka tidak bisa merasakan aura ras iblis dari Su Zimo. Atau lebih tepatnya, bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir tidak dapat melihat melalui Su Zimo. Tentu saja, alasan mengapa para Dao Lord terkejut bukan karena mereka takut dengan kekuatan Su Zimo. Itu karena Su Zimo adalah harta yang sangat besar di mata mereka. Secara nominal, banyak sekte abadi datang untuk membalas dendam dengan kedok membunuh iblis. Namun, pada kenyataannya, banyak Dao Lord lebih peduli tentang bagaimana membagi harta di Su Zimo. Dao Lord Immortal Sword sedang memikirkan tentang Heaven's Flying Sword Art. Kedua biksu Buddha prihatin tentang penciptaan teratai hijau dan kehilangan keterampilan rahasia seperti Daming True Sutra. Dao Lord Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace ingin merebut Purple Thunder manual dari Su Zimo. Ada juga tulang Phoenix surgawi yang legendaris. Kamu Su Zimo. Dao Lord Red Tiger dari Tyrant Emperor Mountain menyeringai dan tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba menyerang dan meraung, karena kamu berani melumpuhkan Paragon Tyrant Emperor Mountain, aku akan melumpuhkanmu. Di antara karakteristik Dharma Dao Lord yang hadir, hanya Dao Lord Cloud Rain yang berasal dari generasi yang sama dengan Dao Lord Extreme Fire. Yang lain tidak memiliki kesan yang kuat tentang Dao Lord Extreme Fire dan tentu saja tidak akan merasakan banyak ketakutan. Su Zimo baru saja hilang selama 100 tahun sebelum Paragon yang tak terhitung jumlahnya setelah dia meremehkan dan menanyainya. Terlebih lagi, Dao Lord Extreme Fire telah hilang selama 5000 tahun. Tentu saja, semua Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir adalah monster yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Meskipun Dao Lord Red Tiger tampak sembrono dan mengabaikan Dao Lord Extreme Fire, dia sebenarnya sedang menguji sikap yang terakhir. Jika Dao Lord Extreme Fire memiliki sikap tegas dan menyerang dengan tegas, dia akan dapat menguji kekuatan Dao Lord Extreme Fire melalui satu bentrokan itu. Swoosh! Tinju Dao Lord Red Tiger membawa kekuatan yang mencekik saat kekuatan Dharma melonjak. Dao Lord Extreme Fire berubah sedikit dan matanya tampak berkobar. Dia berhenti di jalurnya dan melambaikan lengan bajunya. Itu dipenuhi dengan kekuatan Dharma yang tak terbatas dan melonjak dengan ganas ke arah tinju Dao Lord Red Tiger. Ledakan. Ketika tinju Dao Lord Red Tiger bertabrakan dengan jubah Taois yang tampaknya lembut, ledakan yang menggetarkan terdengar. Ekspresi Dao Lord Red Tiger berubah. Meskipun itu hanya bentrokan sederhana, dia sudah tahu bahwa kekuatan Dao Lord Extreme Fire jauh di atasnya. Fufu, metode yang begitu kuat. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Petik 2. Dao Lord Red Tiger tertawa kering dan ingin mundur. Kamu masih ingin pergi? Dao Lord Extreme Fire mencibir. Tiba-tiba, telapak tangan raksasa menjulur dari bawah lengan bajunya yang lebar dan mencengkeram tinju Dao Lord Red Tiger. Hati Dao Lord Red Tiger tenggelam. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri. Tyrant Emperor Mountain berspesialisasi dalam tempering tubuh. Namun, dia merasakan gelombang rasa sakit berdenyut yang menembus ke tulangnya ketika tinjunya dipegang oleh telapak tangan Dao Lord Extreme Fire. Seolah-olah tinjunya akan dihancurkan oleh Dao Lord Extreme Fire saat berikutnya. Seketika, lapisan keringat muncul di dahi Dao Lord Red Tiger. Dao Lord, tolong luang. Saat Dao Lord Red Tiger hendak mengakui kekalahan, dia melihat pemandangan lain. Pupil matanya mengerut dan dia menjerit tragis. Api merah muncul di telapak tangan Dao Lord Extreme Fire dan membakar tinjunya menjadi abu. Bola api itu sangat menakutkan dan menyebar di sepanjang lengannya ke arah tubuhnya. Bab 975, Membakar Karakteristik Dharma. Dao Lord Red Tiger melepaskan auranya dan menyalurkan kekuatan dharmanya, tapi dia tidak bisa memadamkan api di lengannya bagaimanapun caranya. Sebaliknya, nyala api merah menyala semakin terang, hampir menelan seluruh tubuhnya. Api ekstrim, kamu.
Dao Lord Red Tiger melotot dengan mata merah, marah. Dia tidak menyangka reaksi Dao Lord Extreme Fire menjadi begitu kuat ketika dia hanya menguji air, salah satu lengannya sudah lumpuh. Dia belum berkultivasi ke alam tubuh bersama dan belum dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus. Lengan yang lumpuh memiliki dampak besar pada Dao Lord Red Tiger yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan tempering tubuh, kekuatan tempurnya akan berkurang setidaknya 30%. Yang lebih menakutkan adalah nyala api itu tidak padam. Ledakan. Tubuh Dao Lord Red Tiger bergoyang. Sosok ilusi bergegas keluar dari belakangnya. Tingginya 50 kaki dan menerobos atap aula dalam sekejap, memancarkan aura yang mendominasi dan kuat. Setiap gerakan yang dibuatnya menyebabkan dunia bergetar. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi adalah teknik terkuat dari karakteristik Dharma Dao Lord. Itu juga alasan mengapa alam ini dikenal sebagai alam karakteristik Dharma. Biasanya, tidak ada kultivator yang akan menggunakan karakteristik Dharma mereka kecuali pada saat-saat terakhir. Baik itu Naschen Souls atau Void Reversions, seni Dharma yang mereka lepaskan membutuhkan segel tangan, mantra atau roh esensi mereka sebagai media untuk menarik kekuatan surga dan bumi. Namun, begitu seorang kultivator mencapai alam karakteristik Dharma, roh esensi mereka akan naik ke alam lain dan mereka akan dapat terhubung ke surga dan bumi. Dengan menggabungkan tubuh mereka ke surga dan bumi, mereka mencapai harmonisasi dengan kekuatan Dharma dan bersinergi sepenuhnya dengan Cakrawala. Dari sana, mereka menyulap karakteristik Dharma langit dan bumi mereka. Bahkan setelah berkultivasi ke alam karakteristik Dharma, tubuh sebagian besar kultivator masih tidak dapat dibandingkan dengan iblis. Namun, karakteristik Dharma langit dan bumi dapat dibandingkan dengan kekuatan iblis dan mereka dapat terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Intinya, karakteristik Dharma Langit dan Bumi juga merupakan seni Dharma. Namun, keberadaan karakteristik Dharma Langit dan Bumi memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan langit dan bumi secara langsung tanpa memerlukan mantra atau seni Dharma, mereka bahkan lebih langsung dan mengamuk. Tentu saja, ada juga perbedaan kekuatan antara karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Satu pukulan dari karakteristik Dharma yang kuat sudah cukup untuk membalikkan sungai dan lautan. Satu langkah sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Semakin besar karakteristik Dharma Langit dan Bumi, semakin banyak kekuatan surga dan bumi yang bisa dikendalikannya dan semakin kuat itu. Biasanya berbicara, karakteristik Dharma yang tingginya 50 kaki sudah dianggap luar biasa. Jika seseorang dapat membentuk karakteristik Dharma setinggi 60 kaki, dia pasti akan dianggap sebagai teladan. Tubuh logam 18 meter dari biara berlian yang terkenal adalah karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 60 kaki. Jika seseorang dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 70 kaki, mereka akan menjadi teladan tak tertandingi yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Peluang tanpa batas dan kekayaan besar diperlukan untuk salah satu dari paragon ini untuk dilahirkan. Seseorang dapat dianggap sebagai penjelmaan monster jika mereka dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki. Mereka secara alami dapat menyapu siapapun dari level yang sama dengan mudah. Hampir semua peringkat karakteristik Dharma nomor 1 dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki. Tentu saja, dikatakan bahwa karakteristik Dharma tingkat tertinggi adalah 90 kaki. 9 adalah angka yang ekstrim. Eksistensi yang dapat menumbuhkan karakteristik Dharma setinggi 90 kaki sangat langka dan dapat dianggap sebagai penjelmaan monster tiada taraf. Itu tidak hanya tergantung pada garis keturunan pembudidaya, peluang, keberuntungan, bakat, fisik atau pengasuhan sekte. Ada banyak faktor lain juga dan itu bahkan tergantung pada lingkungan dunia kultivasi. Di era kuno, untuk menghindari nasib diperbudak, umat manusia bangkit melawan arus. Itu adalah era yang mulia milik umat manusia. Dalam lingkungan semacam itu, paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya muncul, tidak ada kekurangan keberadaan yang dapat menumbuhkan karakteristik Dharma 90 kaki. Hampir semua eksistensi yang tidak mati sebelum waktunya sudah dianugerahkan sebagai kaisar. Tanpa lingkungan seperti itu, tanpa tekanan hidup dan mati, tanpa banyak musuh yang kuat dan menakutkan, akan sulit bagi umat manusia untuk menghasilkan inkarnasi monster seperti itu. Saat ini, sudah sangat jarang bagi Dao Lord Red Tiger dari Tyrant Emperor Mountain untuk dapat menyingkat karakteristik Dharma yang tingginya lebih dari 50 kaki. Kekuatannya juga mengejutkan. Tubuh besarnya menghancurkan atap logam dari seluruh aula dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu, menciptakan kekacauan di aula. Di aula, Namong Ling dan para pembudidaya lainnya dengan kultivasi yang lebih rendah mundur dan bersembunyi di samping.
Hanya Tuan Dao yang bisa mempertahankan ketenangan mereka. Semua orang sedikit mengernyit. Untuk Dao Lord Red Tiger dipaksa sejauh ini dan bahkan melepaskan karakteristik dharmanya, jelas betapa menakutkannya api merah itu. Memadamkan. Setelah melepaskan karakteristik Dharma Langit dan Bumi, nyala api di tubuh Dao Lord Red Tiger ditekan secara instan, berkedip-kedip dan menunjukkan tanda-tanda padam. Dao Lord Extreme Fire menderu dingin dan mengetuk jarinya dengan lembut, menyebabkan seberkas cahaya merah menembak ke dalam api. Astaga! Api berkobar dan membakar langit. Intensitas api menelan karakteristik Dharma Langit dan Bumi Harimau Merah Dao Lord sepenuhnya, menyebabkannya terbakar habis-habisan dengan api merah yang menyembur keluar dari asap tebal. Mengaum. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 50 kaki berjuang dalam api dan melambaikan tangannya, tetapi tidak bisa memadamkan api di tubuhnya. Dao Lord Red Tiger tidak bisa melarikan diri juga dan dibakar oleh api. Dagingnya berubah menjadi abu dan tulangnya menjadi merah, hampir transparan. Bahkan roh esensinya tidak bisa lepas dari nyala api itu. Pada saat itu, roh esensinya akan terbakar menjadi ketiadaan. Api ekstrim, kamu adalah kejam. Suara serak Dao Lord Red Tiger terdengar dari dalam api. Menurut rencana awalnya, dia akan menguji airnya sendiri. Bahkan jika dia bukan tandingan pihak lain, dia hanya akan menundukkan kepalanya dan paling banyak mundur. Namun, dia tidak menyangka Dao Lord Extreme Fire tidak memberinya kesempatan. Kurang dari itu, dia tidak menyangka Dao Lord Extreme Fire menjadi begitu kuat dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Bahkan karakteristik dharmanya tidak dapat bertahan melawan api-api ekstrim Dao Lord. Banyak Dao Lord melihat nyala api yang terang dalam keheningan dengan ekspresi yang berbeda. Misalnya, Dao Lord Breaking Skies dari Zephyr Thunder Palace dan Dao Lord Fire Cloud dari Heavenly Deeper Sect awalnya tidak memiliki kesan Dao Lord Extreme Fire. Namun, kesan semua orang tentang Dao Lord Extreme Fire secara bertahap menjadi lebih jelas setelah pertukaran ini. Mendominasi, sombong, dan tegas untuk membunuh. Tidak peduli apa, Dao Lord Red Tiger adalah Dao Lord of Tyrant Emperor Mountain dan bukan siapa-siapa. Sekarang setelah Extreme Fire membunuhnya, itu adalah bukti satu hal. Dao Lord Extreme Fire ingin melindungi Su Zimo. Dia tidak ragu untuk membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma atau bahkan menyinggung sekte atas seperti Gunung Kaisar Tiran. Pada waktu bersamaan, tidak jauh dari 100 sekte penyempurnaan, pembudidaya dengan aura kuat berdiri di udara, melihat ke atas. Mereka semua adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Beberapa pembudidaya berasal dari salah satu dari 108 sekte atas, beberapa adalah pembudidaya keliling. Namun, ada juga sekte abadi seperti sekte bulu melonjak. Ketika Dewa Dao karakteristik Dharma ini melihat ke arah 100 sekte penyempurnaan dan melihat karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang berkobar dalam api yang mengamuk dan melolong dalam kesengsaraan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sepertinya api ekstrim telah kembali. Dari kelihatannya, dia tidak lebih lemah dari saat itu. Semuanya, ayo pergi. Karena Extreme Fire telah kembali, kita semua teman lama harus memberi selamat padanya apapun yang terjadi. Alasan mengapa Dewa Dao karakteristik Dharma ini tidak memasuki 100 sekte penyempurnaan adalah karena mereka menonton. Jika desas-desus itu benar bahwa Dao Lord Extreme Fire tidak mati dan telah kembali dengan cara yang mendominasi, mereka akan memberinya kunjungan ucapan selamat. 5.000 tahun yang lalu, Dao Lord Extreme Fire terlalu terkenal. Ditambah dengan statusnya sebagai Grandmaster penyempurnaan senjata, pengaruhnya bahkan lebih besar dari banyak tokoh perkasa tubuh bersama. Jika Extreme Fire tidak kembali atau jika metodenya jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya, mereka tidak akan muncul karena mereka tidak akan menimbulkan murka dari Chaos Essence Sect dan sekte abadi lainnya. Di cakrawala yang jauh, seorang pembudidaya berjubah hitam terbang dengan ekspresi dingin. Dia membawa pedang merah darah di bahunya dan niat membunuhnya memenuhi udara. Orang itu melihat ke arah 100 sekte penyempurnaan dan bergumam, "Syukurlah, aku tidak terlambat." Bab 976, Diambang. Di aula depan 100 sekte penyempurnaan. Dalam waktu kurang dari 3 napas, karakteristik Dharma setinggi 50 kaki dibakar menjadi ketiadaan dan kekuatan Dharmanya menghilang. Tanpa dukungan karakteristik Dharma Langit dan Bumi, Dao Lord Red Tiger tidak dapat bertahan melawan api merah dan ditelan oleh mereka dalam sekejap mata. Dia menjerit tanpa henti dan pada akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar. Di depan semua orang, seorang Dewa Dao karakteristik Dharma dibakar menjadi abu tanpa satu tulang pun tersisa. Beberapa karakteristik Dharma dari sekte atas yang awalnya juga berani menguji air menjadi hening seketika.
Satu-satunya Dewa Dao karakteristik Dharma yang dapat mempertahankan ketenangan mereka di dalam aula adalah mereka yang berasal dari Sekte Super. Dalam arti tertentu, ini adalah pertama kalinya Suzimo melihat serangan api ekstrim Dao Lord. Dalam 2 kali sebelumnya, Dao Lord Extreme Fire hanyalah roh esensi dan tidak memiliki tubuh fisik. Karena itu, dia tidak bisa menggunakan seni Dharma seperti itu. Suzimo menyadari bahwa kekuatan Dao Lord Extreme Fire bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Karakteristik Dharma langit dan bumi setinggi 50 kaki tidak bisa bertahan melawan seni Dharma api ekstrim Dao Lord sama sekali. Setelah membunuh karakteristik Dharma, Dewa Api Ekstrim Dao memimpin Suzimo melewati banyak Dewa Dao lainnya ke kursi utama sebelum duduk seolah-olah tidak ada yang terjadi. Suzimo mengikuti tepat di belakang dan tidak ada lagi Dewa Dao karakteristik Dharma yang berani menyerang di sepanjang jalan. Yah, baiklah. Ketika Dao Lord Cloud Rain melihat itu, dia bertepuk tangan dan memuji berulang kali, berkata dengan mengejek, seperti yang diharapkan dari Extreme Fire, kamu masih sekuat biasanya. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acuh tak acuh, bahkan setelah 5.000 tahun, Anda masih memiliki perilaku yang sama. Anda belum membaik sama sekali. Petik 2. Dao Lord Cloud Rain tidak terganggu dan berkata dengan santai, api ekstrim, Anda masih berada di alam karakteristik Dharma setelah 5.000 tahun. Anda belum membaik juga. Selanjutnya, saya mendengar bahwa Anda bahkan kehilangan tubuh Anda. Sepertinya kamu tidak baik-baik saja, kan? Petik 2. Dao Lord Extreme Fire, meskipun tubuhmu telah pulih, berapa banyak kekuatan tempurmu yang bisa kamu pulihkan? Saat itu, Anda memang ahli terkemuka. Tapi sekarang, haha, Dao Lord Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace mencibir. Dalam keadaan normal, begitu seseorang kehilangan tubuh aslinya, sulit bagi mereka untuk mencapai kompatibilitas 100% dengan roh esensi mereka baik itu apakah mereka memperoleh tubuh baru melalui asimilasi atau merekonstruksi tubuh fisik karakteristik Dharma yang baru. Oleh karena itu, kekuatan tempur seseorang pasti akan melemah. Namun, alasan mengapa Dao Lord Extreme Fire merekonstruksi tubuhnya secara pribadi adalah karena dia ingin menghindari situasi itu. Selain itu, pilihan materialnya semuanya kelas atas. Saat ini, roh esensinya telah beresonansi dengan tubuh fisik ini dan kompatibilitasnya mendekati 100%. Selama dia terus berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, roh esensi dan tubuhnya akan mencapai kompatibilitas yang sempurna. Tatapan Dao Lord Extreme Fire bergeser dan mendarat di Dao Lord Fire Cloud. Seolah-olah 2 sinar api ditembakkan, dia berkata perlahan, jika kamu ingin tahu, kamu bisa mencobanya. Jantung Dao Lord Fire Cloud berdetak kencang. Dia benar-benar merasa jantungnya berdetak kencang karena tatapan Dao Lord Extreme Fire. Awalnya, dia ingin bangkit tetapi dia langsung berhenti. Dia tidak ingin menjadi Dao Lord Red Tiger kedua. Dao Lord Extreme Fire memandang Fairy Snowdrift dan bertanya dengan alis terangkat, mengapa? Apakah lembah Snowdrift ingin ikut campur juga? Ini salah paham. Peri Snowdrift tersenyum acuh tak acuh. Aku di sini hanya karena ketenaranmu. Pertama, saya ingin melihat sendiri Dao Lord Extreme Fire dari 5.000 tahun yang lalu. Kedua, saya ingin melihat Tuan sempurna nomor 1 di era saat ini. Dia menyiratkan bahwa dia berada dalam posisi netral. Dengan mengatakan itu, mata indah Fairy Snowdrift berkilauan saat dia melihat ke arah Suzimo yang berada di belakang Dao Lord Extreme Fire. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh dan tenang. Bahkan dalam situasi tegang di mana banyak Dewa Dao karakteristik Dharma hadir dan melepaskan aura yang merajalela, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Kamu benar-benar hidup sesuai dengan reputasimu. Peri Snowdrift tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu apakah dia mengacu pada Dao Lord Extreme Fire atau Suzimo. Tanpa disadari, Dao Lord Extreme Fire telah menguasai seluruh situasi. Pada saat itu, hanya pedang abadi Dewa Dao dan 2 lainnya yang dapat memastikan bahwa aura mereka tidak menghilang meskipun aura kuat Dao Lord Extreme Fire. Sepanjang waktu, pedang abadi Dewa Dao memiliki ketajaman terkendali yang disimpan untuk dirinya sendiri. Dao Lord Cloud Rain melambaikan kipas lipatnya dengan lembut saat kabut memenuhi udara. Lingkungan peri Snowdrift sedingin es. Untuk semua orang seperti Dao Lord Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace, aura mereka benar-benar ditekan. Dentang, dentang, dentang. Jari-jari Dao Lord Immortal Sword mengetuk meja logam perlahan, mengeluarkan suara logam secara berirama. Setelah setiap serangan, ketajaman tubuhnya akan meningkat sedikit. Setelah beberapa ketukan, ketajaman pedang abadi Dao Lord melonjak ke langit dan memotong aura Dao Lord Extreme Fire menjadi 2. Dao Lord Immortal Sword berkata perlahan, api ekstrim, penting untuk mengetahui batasanmu. Jika kamu ingin melindungi anak ini, jangan menyeret seluruh 100 sekte penyempurnaan bersamamu.
Mengapa Anda ingin menyerang di 100 sekte penyempurnaan juga? Petik 2. Dao Lord Extreme Fire melotot dengan niat membunuh. Bukan hanya aku. Dao Lord Immortal Sword berdiri perlahan seperti pedang terhunus dan berkata dengan dingin, kita semua, Dao Lord karakteristik Dharma dari Sekte Abadi ada di sini untuknya. Apa kau akan menyerahkannya? Pelindung api ekstrim, 100 sekte penyempurnaan akan bertentangan dengan sekte pedang, sekte esensi kekacauan, sekte biduk surgawi, istana guntur Zephyr, dan 2 sekte Buddha kami karena iblis-iblis. Anda harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati, Biksu Kong Wen dari biara tanpa bentuk membujuk. Api ekstrim. Dao Lord Cloud Rain juga menonjol dan berkata dengan senyum tipis, jika kamu ingin melawan situasi, kamu hanya akan membawa kehancuran. Api ekstrim, serahkan dia. Serahkan dia. Dao Lord Fire Cloud, Dao Lord Breaking Skis dan Dao Lord Cloud Sun berdiri di depan satu demi satu. 4 sekte abadi dan 2 biara memberikan tekanan pada saat yang sama. Tidak ada faksi di daratan Tianhuang yang bisa menahan tekanan seperti itu, apalagi 4 kelompok yang tidak ortodoks. Lewati pesanan. Dao Lord Extreme Fire juga berdiri dan berkata tanpa ekspresi, bunuh siapa saja yang berani menyerang di 100 Refinement Sect. Beraninya kamu. Tatapan Dao Lord Fire Cloud menjadi dingin saat dia menggertakkan giginya. 100 sekte penyempurnaan telah menurun. Jika kita mati di sini, 100 sekte penyempurnaan tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Cobalah bergerak dan lihat apakah aku berani membunuhmu. Tatapan Dao Lord Extreme Fire membakar dan nyala api di matanya tampak menyala. Suasana tegang dan kedua belah pihak berada di ambang pertempuran. Dao Lord Immortal Sword dan yang lainnya juga tidak berani bertindak gegabah. Metode dan semangat Dao Lord Extreme Fire lebih kuat dari yang mereka bayangkan, bahkan 4 sekte abadi dan 2 biara Buddha tidak dapat menekannya. Mereka khawatir jika mereka menyerang, Dao Lord Extreme Fire akan benar-benar mengabaikan segalanya dan membunuh mereka. Dao Lord Extreme Fire juga waspada. Pedang abadi Dao Lord dan yang lainnya berbeda dari Dao Lord Red Tiger. Dao Lord Red Tiger berasal dari Tyrant Emperor Mountain, salah satu sekte atas, tidak apa-apa membunuhnya karena dia berani memulai pertarungan di 100 Refinement Sect. Namun, orang-orang sebelum dia semuanya sangat berpengaruh. Jika dia membunuh mereka semua di sini, 100 sekte penyempurnaan akan berada dalam masalah besar. Saat itu, suara murid 100 sekte penyempurnaan terdengar dari luar. Tuan Sekte, roh ganas Tuan Dao ada di sini. Tuan Dao yang hadir terkejut ketika mereka mendengar nama itu. Dia adalah seorang kultivator keliling yang bepergian sendirian. Namun, kekuatan tempurnya sangat menakutkan, dia berada di peringkat 10 pada peringkat karakteristik Dharma 5000 tahun yang lalu. Dia masih hidup. Dao Lord Cloud Rain mengerutkan kening. Hahaha, api ekstrim, ku dengar kau masih hidup jadi aku di sini untuk menemuimu. Seorang pembudidaya tinggi dan ramping masuk. Rambut panjangnya menutupi bahunya dan dia jorok saat dia tertawa dengan ekspresi malas. Tuan Sekte, Dao Lord Essence Dragon ada di sini untuk memberi hormat. Tuan Sekte, Dao Lord Grey Flame ada di sini untuk memberi hormat. Master Sekte, Dao Lord Divine Moon dari Sekte Bulu Melonjak ada di sini untuk memberi hormat. Bab 977, Pertempuran. Sekte Bulu Melonjak, salah satu dari 9 sekte abadi. Dao Lord Divine Moon juga merupakan Dao Lord dari ribuan tahun yang lalu dan menjadi terkenal sejak dini. Api ekstrim, bagaimana kabarmu? Dia melangkah ke aula dan menangkupkan tangannya ke arah Dao Lord Extreme Fire sambil tersenyum. Pada titik ini, Dao Lord dari 6 sekte abadi di benua tengah semuanya hadir. Awalnya, Dao Lord Immortal Sword dan yang lainnya bisa saja mengabaikan karakteristik Dharma Dao Lord yang masuk lebih awal. Sekarang bahkan Dao Lord Divine Moon dari Soaring Feather Sect datang untuk memberi selamat kepada Extreme Fire, semua orang harus mengevaluasi kembali status 100 Refinement Sekte di dunia kultivasi. Atau lebih tepatnya, mereka harus mengevaluasi kembali status Dao Lord Extreme Fire. Banyak Dao Lord tiba untuk menyampaikan ucapan selamat mereka. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan merasa segar kembali. Di seluruh dunia kultivasi, setidaknya setengah dari senjata berasal dari 100 sekte penyempurnaan. Dari setengah sisanya, 20% berasal dari fondasi berbagai sekte besar itu sendiri. 20% lainnya berasal dari reruntuhan, tempat tinggal gua, tanah rahasia, dan tanah warisan. 10% sisanya adalah sekte penyempurnaan senjata lainnya. Sebagai Grandmaster penyempurnaan senjata nomor 1 dari 100 sekte penyempurnaan, status dan pengaruh Dao Lord Extreme Fire di dunia kultivasi dapat dibayangkan. Ada sangat sedikit ahli Mahayana di antara 4 kelompok yang tidak ortodoks.
Itu karena setiap kultivator memiliki jumlah energi mental yang terbatas. Jika mereka berhasil dalam aspek lain seperti penyempurnaan senjata, jalur kultivasi mereka pasti akan tertunda. Dalam sejarah 100 sekte penyempurnaan, Dao Lord Extreme Fire adalah salah satu dari sedikit orang yang telah mencapai puncak penyempurnaan dan kultivasi senjata. Dia juga merupakan penjelmaan monster yang sangat diharapkan oleh para senior sekte yang tak terhitung jumlahnya dan yakin bahwa dia dapat melangkah ke alam Mahayana. Itu juga alasan mengapa seluruh 100 sekte penyempurnaan dimobilisasi untuk kembalinya Dao Lord Extreme Fire, bahkan figur perkasa tubuh Conjoin bersedia melayaninya. Ayo, duduk. Senyum akhirnya muncul di wajah Dao Lord Extreme Fire ketika dia melihat teman-teman lamanya datang untuk memberi selamat padanya. Pemandangan Dao Lord karakteristik Dharma yang memberi selamat kepadanya satu demi satu sangat mengejutkan, bahkan pedang abadi Dao Lord tidak akan mampu menghasilkan efek seperti itu. Dao Lord Immortal Sword dan ekspresi yang lainnya menjadi gelap. Dengan ini, bahkan lebih tidak realistis bagi mereka untuk menyerang. Paling tidak, mengingat status mereka, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan Suzimo dari tangan Dao Lord Extreme Fire. Saat itu, seorang pembudidaya 100 sekte penyempurnaan berjalan dengan ekspresi bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Asura dari sekte iblis sedang menunggu di luar. Dao Lord Immortal Sword dan Dao Lord Extreme Fire mengerutkan kening pada saat yang sama. Keduanya saling bertukar pandang tanpa mengedipkan mata. Tak satu pun dari mereka tahu mengapa Asura dari sekte iblis ada di sini. Apa yang Asura lakukan di sini? Dao Lord Cloud Rain mengerutkan kening. Sebagai seseorang dari sekte iblis, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasinya. Asura ini adalah penjelmaan monster paling menakutkan dari sekte iblis dalam beberapa tahun terakhir. Dia haus darah, eksentrik dan tidak ragu dengan tindakannya. Dikatakan bahwa dia baru saja memasuki alam karakteristik Dharma beberapa dekade yang lalu. Di sisi Dao Lord Immortal Sword, selain Dao Lord Cloud Rain yang berasal dari sekte iblis, Dao Lord lainnya tidak memiliki banyak interaksi dengan Asura generasi ini. Adapun Dao Lord Extreme Fire, dia adalah seorang ahli dari 5.000 tahun yang lalu dan tidak mengenal Asura sama sekali. Suzimo adalah satu-satunya yang jantungnya berdetak kencang saat kilatan berkedip di matanya. Asura. Mungkinkah Yan Beichen? Jika itu Yan Beichen, dia mungkin ada di sini untuk membantunya. Sekte Asura terletak di benua tengah dan hanya logis bagi Asura untuk mengetahui tentang pesta teh 1000 bangau. Suzimo hendak mengirim transmisi suara ketika Dao Lord Extreme Fire berkata perlahan, undang dia masuk. Dalam pikiran Dao Lord Extreme Fire, dia bisa berurusan dengan siapapun tidak peduli di pihak siapa mereka berada. Tak lama, seorang pria berjubah hitam berjalan dengan ekspresi dingin. Wajahnya setajam pisau dan wajahnya jelas. Di tangannya ada pedang panjang berisi ki darah. Ada garis-garis darah di bilahnya yang menyerupai pembuluh darah yang bergelombang dengan darah segar saat bau darah memenuhi udara. Mata Suzimo berbinar. Itu memang Asura Yan Beichen. Dia akan berbicara ketika tatapan Yan Beichen melewati matanya dengan santai. Itu adalah tatapan asing yang tidak bertahan sama sekali, seolah-olah mereka berdua belum pernah melihat satu sama lain sebelumnya. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tidak mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Meskipun dia bingung, dia tahu bahwa Yan Beichen pasti punya alasan untuk melakukannya. Asura, apa yang kamu lakukan di sini? Dao Lord Cloud Rain bertanya dengan cemberut. Jika kamu bisa datang, mengapa aku tidak? Yan Beichen menyapu pandangannya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Dao Lord Cloud Rain menjadi gelap saat dia mendengus dan tidak melanjutkan bertanya. Semua pengunjung adalah tamu, silahkan duduk. Dao Lord Extreme Fire melambaikan tangannya dan berkata. Seorang pembudidaya 100 sekte penyempurnaan memindahkan kursi dengan cara yang menakutkan dan meletakkannya di depan Yan Beichen. Dengan ekspresi ketakutan, dia berbalik untuk pergi dengan tergesa-gesa. Yan Beichen juga tidak berterima kasih kepada kultivator dan duduk begitu saja. Pedang berwarna darah di tangannya ditempatkan secara horizontal di lututnya. Matanya setengah terbuka dan dia tampak seperti sedang tidur, tidak ada yang tahu niatnya. Tatapan Dao Lord Immortal Sword berkedip sesaat sebelum dia tiba-tiba berkata, api ekstrim, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, hanya akan ada hasil internesin jika kita bertarung. Saya punya saran. Oh. Dao Lord Extreme Fire mengangkat alisnya. Tak satu pun dari kami bersenang-senang saat kami bertarung sebelumnya. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk bertarung dengan benar? Pedang abadi Dewa Dao ditantang. Melalui kalimatnya, dia mengingatkan Dao Lord Extreme Fire. Setelah pertempuran di Tousan Demon Valley, dia sudah tahu bahwa orang yang merebut Heaven Slaying Sword Art adalah mereka.
Dao Lord Immortal Sword tahu bahwa Heaven's Flying Sword Art bersama Suzimo dan pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong. Namun, ini adalah 100 sekte penyempurnaan dan dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan jika kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang kacau. Tapi, dia benar-benar percaya diri dengan kekuatan tempurnya. Jika dia bisa menggunakan pertempuran ini untuk menekan Dao Lord Extreme Fire, dia bisa menggunakan Dao Lord Extreme Fire sebagai ganti Suzimo. Kau ingin melawanku? Dao Lord Extreme Fire tertawa saat api menyala di matanya. Dao Lord Immortal Sword tersenyum dan mengejek, kenapa? Orang nomor 1 dari peringkat karakteristik Dharma 5000 tahun yang lalu ketakutan. Suzimo terkejut mendengar ini. Baru sekarang dia benar-benar menyadari status Dao Lord Extreme Fire di dunia kultivasi 5000 tahun yang lalu. Fakta bahwa dia adalah karakteristik Dharma nomor 1 di samping identitasnya sebagai Grandmaster penyempurnaan senjata berarti bahwa dia adalah pengaruh yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh sosok perkasa tubuh bersama. Saya pikir itu akan berhasil. Dao Lord Cloud Rain bertepuk tangan. Salah satunya adalah peringkat karakteristik Dharma nomor 1 5000 tahun yang lalu dan yang lainnya adalah peringkat karakteristik Dharma nomor 1 saat ini. Sungguh pemandangan yang langka. Mengapa tidak berjuang bagi kita semua untuk memperluas wawasan kita? Grandmaster, kita tidak perlu melakukan ini. Betul sekali. Anda baru saja merekonstruksi tubuh Anda dan Anda pasti tidak terbiasa dengan kontrol dan persepsi tubuh ini. Tidak perlu bagi Anda untuk mengambil risiko. Petik 2. Dao Lord Scarlet Star dan yang lainnya buru-buru mengirim transmisi suara. Yang paling penting, Dao Lord Extreme Fire sangat terkenal 5000 tahun yang lalu dan itulah dia di puncaknya. Namun, 5000 tahun telah berlalu dan untuk Dao Lord karakteristik Dharma dengan umur 10.000 tahun, Dao Lord Extreme Fire sudah berada di tahap selanjutnya dan jelas bukan tandingan Dao Lord Immortal Sword yang berada di puncaknya. Dao Lord Extreme Fire tidak memikirkannya dan berdiri perlahan dengan niat bertarung yang melonjak. Baik sekali, saya belum bertarung selama 5000 tahun dan hanya mendambakan lawan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Pertarungan. Dao Lord Extreme Fire berteriak dan kekuatan Dharma melonjak di tubuhnya saat dia menyulap tombak merah secara terbalik. Itu hampir transparan dan menghanguskan seolah-olah telah dibakar selama 7 hari 7 malam. Bab 978, Karakteristik Dharma Tertinggi. Astaga! Dao Lord Extreme Fire membalik tangannya dan lampu merah menyala. Seketika, tombak api tiba di depan pedang abadi Dewa Dao dan udara di sekitarnya dinyalakan. Banyak Dao Lord mundur. Jika mereka terlalu dekat dengan pertempuran tingkat ini, mereka akan ditarik ke dalamnya. Dentang. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang dilakukan Dao Lord Immortal Sword. Namun, pedang panjang yang mengerikan dengan 6 pola Dharma terukir di tangannya muncul di tangannya. Itu adalah senjata Dao Lord Dharmic bawaan. Meskipun tombak api itu cepat, teknik pedang Dao Lord Immortal Sword bahkan lebih cepat. Setelah menghunus pedangnya, dia menebas. Berdengung. Pedang itu mengenai ujung tombak dan mengiris tubuh merah tombak itu, menghasilkan suara yang menusuk telinga saat memotong tombak itu menjadi beberapa bagian. Kembali di Tousan Demon Valley, Suzimo telah menyaksikan metode Dao Lord Immortal Sword. Namun, itu hanya tiruan dari pedang abadi Dewa Dao. Sekarang dia menonton dari jarak dekat, Suzimo benar-benar merasakan teror nomor 1 di peringkat karakteristik Dharma. Mereka berdua hanya bertukar satu gerakan dan kekuatan Dharma di seluruh aula tampaknya telah tersedot kering, menyebabkan aula bergetar. Berdebur. Dao Lord Immortal Sword menghancurkan tombak api Dao Lord Extreme Fire dengan satu tebasan dan tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sinar pedang dan tiba di depan Dao Lord Extreme Fire secara instan. Dia tahu bahwa karakteristik Dharma Dao Lord jelas bukan lawannya dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, dia telah memperpendek jarak pada saat pertama, ingin menekan Dao Lord Extreme Fire dengan pedang Dao tertingginya. Ledakan. Ekspresi Dao Lord Extreme Fire tidak berubah saat dia menyentuh gelabelannya dengan lembut dengan jarinya. Sebuah tripod merah terbang keluar dan mendarat di depannya, menghalangi pedang yang masuk. Tripod raksasa itu juga merupakan senjata bawaan Dao Lord Dharmic. Saat mereka berdua bertukar pukulan, mereka sudah memanggil senjata Dharmic takdir mereka. Berdebur. Pedang abadi Dao Lord melintas lagi dan berputar di sekitar tripod merah, tiba di belakang Dao Lord Extreme Fire. Teknik gerakannya terlalu cepat. Bahkan beberapa dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir tidak dapat melihatnya dengan jelas, apalagi jiwa yang baru lahir dan pembalikan kekosongan. Apakah teknik pelarian pedang sekte pedang ini? Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Petik 2. Dao Lord Immortal Sword telah membunuh banyak musuh kuat dalam pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma dengan teknik Sword Escape ini.
Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa menandingi teknik gerakan itu. Tak satu pun dari Dewa Dao karakteristik Dharma yang hadir bukanlah siapa-siapa dan masing-masing dari mereka memiliki interpretasi mereka sendiri tentang pertempuran ini. Penilaian Dao Lord Immortal Sword akurat. Dia memegang pedang hijau setinggi 3 kaki dan mengandalkan teknik Sword Escape miliknya untuk bergerak dengan gesit. Adapun Destiny Dharmic Weapon milik Dao Lord Extreme Fire, itu adalah tripod merah. Meskipun kuat, itu tidak cukup fleksibel. Dao Lord Extreme Fire bahkan tidak berbalik saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan berteriak pelan, "Bubarkan!" Astaga, astaga, astaga. Seketika, 3 api merah muncul di samping Dao Lord Extreme Fire dan berputar di sekelilingnya. Lampu spiral api merah. Su Zimo, Namong Ling dan yang lainnya segera mengenalinya. Itu adalah seni Dharma dari Sutra Hati Api Merah yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Pedang Dao Lord Immortal Sword dipukul oleh bola api saat tiba di belakang Dao Lord Extreme Fire. Seketika, api menyembur dari pedangnya dan suhunya naik dengan cepat. Memadamkan. Dia berteriak dan pedang Qi meledak dari tubuhnya, merobek kekosongan dengan kekuatan yang sepertinya bisa menghancurkan semua kehidupan. Seni pedang tak bernyawa. Pembudidaya pedang berspesialisasi dalam pembunuhan. Untuk Dao Lord Immortal Sword, teknik membunuh bahkan didorong hingga batasnya. Dao Lord Extreme Fire sudah berbalik. Matanya menyala saat dia menyulap segel tangan berulang kali. 3 bola api yang awalnya mengelilinginya berkumpul dengan cepat dan membentuk bola api raksasa. Api Samadhi Dao. Astaga! Bola api menabrak Dao Lord Immortal Sword dengan kejam. Kemanapun ia lewat, kekuatan Dharma akan dibakar dan ruang akan terdistorsi. Seni pedang tak bernyawa, tebas. Ki darah Dao Lord Immortal Sword meledak saat pedangnya berdengung dan bergetar. Dia menyulap seni pedang dengan satu tangan dan mengayunkan pedangnya dengan tangan lainnya, menebas dengan keras ke arah bola api yang masuk. Ledakan. Api Samadhi Dao terbelah menjadi beberapa bagian oleh tebasan itu. Tidak baik, bahkan api Samadhi Dao tidak dapat bertahan melawan ketajaman pedang abadi. Ekspresi Dao Lord Scarlet Star berubah saat dia merasakan sesuatu yang salah. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa seni Dharma Dao Lord Extreme Fire tidak berhenti bahkan setelah Samadhi Dao Fire dihancurkan oleh Dao Lord Immortal Sword. Api yang hancur melayang menuju Dao Lord Immortal Sword. Ketika tiba, ia berkumpul dan membentuk api Samadhi Dao lainnya. Banyak Dao Lord gempar. Keterampilan menjinakkan apinya mengejutkan semua orang. Su Zimo juga tertegun sejenak, untuk berpikir bahwa teknik api dapat dimanipulasi sejauh itu. Bahkan para pengamat terkejut dan tercengang, apalagi pedang abadi Dewa Dao yang terlibat langsung dalam situasi tersebut. Dia menghancurkan api Samadhi Dao dengan satu tebasan. Sebelum dia bisa menarik kembali pedangnya, bola api Samadhi Dao telah tiba di hadapannya. Meskipun nyala api sekarang jauh lebih kecil dari sebelumnya, itu masih fatal. Sudah terlambat baginya untuk menarik kembali pedangnya. Tubuh pedang tak bernyawa. Pedang abadi Dewa Dao meraung dan hantu raksasa keluar dari tubuhnya, meledak dengan pedang Qi tak berujung yang menghancurkan api Samadhi Dao di depannya secara instan. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Pada titik pertempuran ini, yang mengejutkan semua orang adalah kenyataan bahwa pedang abadi Dewa Dao dirugikan dan dipaksa untuk melepaskan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. 89 kaki, itu sudah sangat dekat dengan 90 kaki. Menakjubkan. Kembali ketika pedang abadi memperoleh nomor 1 di peringkat karakteristik Dharma ini hanya setinggi 85 kaki. Untuk berpikir bahwa itu telah tumbuh hingga 89 kaki. Petik 2. Saya rasa ada kemungkinan besar dia akan mampu mengolah karakteristik Dharma setinggi 90 kaki. Hasil dari pertempuran ini mungkin akan bergantung pada bentrokan karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Saat para Dewa Dao berdiskusi, karakteristik Dharma Langit dan Bumi raksasa mengungkapkan ketajamannya dan menyerang Dao Lord Extreme Fire seperti pedang yang terhunus. Ledakan. Ledakan keras bergema dari tubuh Dao Lord Extreme Fire juga. Sebuah hantu raksasa muncul di atas kepalanya dan naik dengan cepat. Itu merah tua dan terbakar dengan api yang mengamuk, memancarkan aura yang membakar. Ekspresi banyak Dao Lord berubah secara bertahap dengan ekspresi muram. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa karakteristik Dharma di depan mereka tampaknya setengah kepala lebih tinggi daripada karakteristik Dharma pedang abadi Dewa Dao. Karakteristik Dharma ini. Surga, setinggi 90 kaki. Karakteristik Dharma tertinggi. 9 adalah angka ekstrim dan karakteristik Dharma setinggi 90 kaki dapat dianggap sebagai karakteristik Dharma tertinggi tidak peduli jenis apapun itu. Api ekstrim, sungguh mengejutkan. Sepertinya kamu siap untuk memberi pelajaran pada juniormu. Petik 2. Dao Lord Divine Moon dari Soaring Feather Sect tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru.
90 kaki, karakteristik Dharma tertinggi. Mata Dao Lord Cloud Rain melebar tak percaya. 5.000 tahun yang lalu, karakteristik Dharma api ekstrim Dao Lord hanya setinggi 80 kaki dan mirip dengan miliknya. Bagaimana karakteristik Dharma api ekstrim Dao Lord mencapai alam yang begitu menakutkan setelah 5.000 tahun meskipun kehilangan tubuh fisiknya? Semua orang berpikir bahwa kekuatan tempur Dao Lord Extreme Fire pasti akan menurun setelah dia kehilangan tubuhnya dan sekarang di tahun-tahun terakhirnya setelah puncaknya. Namun, selain Suzimo, tidak ada yang tahu bagaimana Dao Lord Extreme Fire berhasil bertahan selama 5.000 tahun terakhir. Di kedalaman danau yang dingin, Dao Lord Extreme Fire bertarung melawan racun yang tidak diketahui itu sendirian selama 5.000 tahun. Akan baik-baik saja jika Dao Lord Extreme Fire telah mati. Sekarang dia dilahirkan kembali, roh esensinya telah lama berubah menjadi sangat murni di bawah temperamen yang tak terbayangkan itu, mencapai tingkat yang menakutkan. Itu bahkan telah melampaui alam karakteristik Dharma. Bahkan jika Dao Lord Immortal Sword tidak menantangnya, Extreme Fire akan melawannya. Extreme Fire ingin menggunakan Dao Lord Immortal Sword untuk mengambil langkah paling penting. Bab 979, Penindasan yang mendominasi. Jika dia terus berkultivasi tanpa pertempuran ini, mungkin tidak akan lama sebelum api ekstrim memasuki ranah tubuh bersama. Namun, dengan lawan yang kuat seperti Dao Lord Immortal Sword, ada kemungkinan besar bahwa Dao Lord Extreme Fire akan dapat menemukan peluang untuk menerobos jika dia memenangkan pertempuran ini. Dao Lord Extreme Fire ingin menggunakan pedang abadi Dao Lord untuk mencapai gelar sosok perkasa. Dia tidak berkultivasi selama 5.000 tahun. Namun, pengalaman bertarung melawan racun yang mengerikan itu menyebabkan hati dan keinginan daunnya mencapai keadaan yang tidak bisa dihancurkan dan tanpa henti. Oleh karena itu, setelah merekonstruksi tubuhnya, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Justru karena 5.000 tahun percobaan yang melelahkan, Dao Lord Extreme Fire berhasil mencapai karakteristik Dharma 90 kaki. Karakteristik Dharma tertinggi. Mata Dao Lord Immortal Sword memerah. Dia benar-benar marah dan tidak bisa diganggu untuk menangkap Dao Lord Extreme Fire hidup-hidup. Dia hanya ingin memenangkan pertempuran ini dan memberikan segalanya. Aku akan membunuh karakteristik Dharma tertinggimu hari ini. Dao Lord Immortal Sword meraung dengan ekspresi ganas. Karakteristik Dharma Dao Lord Extreme Fire adalah setengah kepala lebih tinggi dari Dao Lord Immortal Sword. Namun, hanya pertarungan yang akan mengungkapkan mana dari dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang lebih kuat. Bahkan jika karakteristik Dharma Langit dan Bumi biasa memiliki ketinggian yang sama dengan karakteristik Dharma Langit dan Bumi warisan yang telah diturunkan sepanjang sejarah, itu pasti akan lebih rendah kekuatannya. Karakteristik Dharma warisan yang diturunkan melalui fondasi sekte super seperti tubuh logam 18 meter, karakteristik Zen Dharma Layu, tubuh Dharma Kaca dan tubuh jahat bumi memiliki kekuatan yang mengejutkan. Tubuh pedang tak bernyawa adalah salah satu warisan karakteristik Dharma dari sekte pedang. Mata Dao Lord Extreme Fire terbakar dengan api saat dia berkata dengan dingin, "Pedang abadi, kamu telah kalah. Mulai hari ini dan seterusnya, semua kemuliaanmu akan diinjak-injak di bawah kakiku." Hari ini, Dao Lord Extreme Fire ingin menginjak-injak pedang abadi Dao Lord dan melangkah lebih jauh ke ranah tubuh Conjoin. Semua orang berpikir bahwa karakteristik Dharma Langit dan Bumi Api Ekstrim Dao Lord tidak memiliki gelar. Sedikit yang mereka tahu bahwa karakteristik Dharma Langit dan Bumi ini adalah tubuh Dharma Api Merah yang digambarkan dalam teknik kultivasi tingkat atas, Sutra Hati Api Merah, itu adalah lambang Dao Api. Kedua Tuan Dao berdiri saling berhadapan di aula. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka gigih. Salah satunya terbakar dengan api yang mengamuk sementara yang lain memancarkan ki pedang yang tajam. Melambaikan tangan mereka, mereka bertabrakan dengan keras. Ledakan. Bentrokan antara dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi itu menakutkan. Seluruh aula dibedah seketika. Dentang, dentang, dentang. Pedang ki meledak dan menghancurkan seluruh aula menjadi lubang yang tak terhitung jumlahnya. Saat api yang mengamuk menyala, aula yang hancur meleleh menjadi cairan merah menyala dan jatuh seperti hujan api. Banyak Dao Lord mundur karena terkejut. Dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi bertabrakan berulang kali. Sosok besar mereka menyerupai dua makhluk surgawi dengan ledakan tak berujung yang mengancam akan menghancurkan dunia. Itu adalah kekuatan dari karakteristik Dharma Dao Lord. Mata Namong Ling dan yang lainnya dipenuhi dengan kerinduan dan kecemburuan. Jika mereka bisa menggunakan kekuatan seperti itu, mereka tidak akan menyia-nyiakan kultivasi seumur hidup mereka. Pertarungan antara dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi telah mencapainya. Off.
Karakteristik Dharma Surga dan Bumi dari pedang abadi Dewa Dao memadatkan pedang raksasa dengan kedua tangan dan memotong salah satu lengan tubuh Dharma api merah dengan kejam. Lengan yang terbakar dengan api jatuh seperti pilar batu tebal dan seluruh tanah bergetar. Pertama-tama, karakteristik Dharma Langit dan Bumi adalah hantu yang disulap oleh para pembudidaya. Namun, lengan itu tampak nyata ketika dipotong. Kekuatan lengan yang terputus itu sudah cukup untuk membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma biasa. Meskipun tubuh Dharma api Scarlet hanya memiliki satu tangan yang tersisa, itu mengambil kesempatan untuk meninju dada tubuh pedang tak bernyawa. Bentrokan itu tampak seperti hasil internesin. Namun, ekspresi Dao Lord Immortal Sword jelas lebih pucat. Tinju dari tubuh Dharma api merah menembus ke dada tubuh pedang tak bernyawa dan nyala api merah yang memesona keluar dari lukanya. Astaga! Api yang berkobar menelan tubuh pedang tak bernyawa dari dalam keluar. Jika api datang dari luar, tubuh pedang tak bernyawa masih bisa menghancurkannya dengan ki pedangnya yang tajam. Tapi sekarang, api itu datang dari dalam tubuh pedang tak bernyawa. Mengaum. Dao Lord Immortal Sword mengeluarkan geraman rendah dan tubuhnya bergetar. Roh esensinya didorong ke batasnya dan kekuatan Dharma disuntikkan terus-menerus. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi mengeluarkan raungan yang menyakitkan dalam api yang mengamuk juga. Bakar itu. Dao Lord Extreme Fire berteriak dan berkehendak. Tubuh Dharma api merah melangkah maju dan membuka mulutnya, menyemburkan aliran lava merah ke tubuh pedang tak bernyawa. Bersin. Pedang ki di tubuh pedang tak bernyawa langsung padam oleh lahar yang menakutkan. Tubuh pedang tak bernyawa berjuang dan meraung. Mata, telinga, mulut, dan hidungnya dipenuhi dengan api yang mengamuk dan asap tebal. Api di dalam dan di luar membakar tubuh pedang tak bernyawa sepenuhnya. Banyak Dao Lord tercengang ketika mereka melihat itu, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Pedang abadi Dewa Dao dikalahkan. Peringkat karakteristik Dharma nomor 1 saat ini telah kalah dari peringkat karakteristik Dharma nomor 1 5.000 tahun, yang terakhir sudah melewati puncaknya dan berada di tahun-tahun terakhirnya. Meskipun tubuh Dharma api merah telah kehilangan lengannya, itu masih ada dan nyala api di tubuhnya tidak berkurang, itu masih bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan. Adapun tubuh pedang tak bernyawa, itu dibakar menjadi ketiadaan. Ledakan. Tubuh Dharmik api merah dengan lengan yang terputus meraung dan melangkah maju, menginjak dengan keras ke pedang abadi Dao Lord dengan kakinya yang menyala-nyala. Langkah itu membawa kekuatan tertinggi seolah-olah sedang menghancurkan seekor semut. Wajah Dao Lord Immortal Sword pucat saat dia menelan beberapa eliksir dan memaksa esens spiritnya untuk aktif. Dia menyulap segel tangan dan menyulap pedang raksasa yang menusuk ke arah kaki yang masuk. Dentang. Suara yang menusuk telinga bisa terdengar saat pedang menyentuh kaki. Pedang abadi Dewa Dao bergidik. Tepat setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pedang raksasa itu terbakar merah dan hampir transparan. Patah. Pedang itu patah. Pedang abadi Dewa Dao tampak seperti disambar petir. Sebelum kaki tubuh Dharma api merah bisa mendarat di atasnya, dia mundur dan menghindari malapetaka. Meski begitu, dia terluka parah dan memuntahkan seteguk darah di udara. Kekalahan yang menghancurkan. Tanpa karakteristik Dharma Langit dan Bumi, kekuatan pedang abadi Dewa Dao tidak cukup untuk melawan karakteristik Dharma tertinggi. Bahkan dengan lengan yang terputus, karakteristik Dharma tertinggi dapat menekannya. Bang, bang, bang. Tubuh Dharmik api Scarlet melangkah menuju pedang abadi Dewa Dao dengan api yang sangat besar. Rekan Taois, selamatkan aku. Dao Lord Immortal Sword berteriak dengan ekspresi ketakutan. Dao Lord Breaking Skies dari Heavenly Deeper Sect, Dao Lord Fire Cloud dari Zephyr Thunder Palace dan yang lainnya masih agresif sebelumnya tetapi sekarang, mereka waspada dan tidak berani menyerang. Mereka bukan tandingan bahkan untuk tubuh Dharmik api merah yang rusak. Pertempuran ini telah mengejutkan banyak Dao Lord. Dao Lord Extreme Fire jelas dipenuhi dengan niat membunuh dan tak terkalahkan, tidak ada yang berani melawannya. Mata Dao Lord Cloud Rain berkedip tetapi dia tidak menyerang. Sementara Tuan Dao lainnya tidak bergerak karena takut, dia memiliki motif lain di benaknya. Jika Dao Lord Extreme Fire mengabaikan segalanya dan membunuh Dao Lord Immortal Sword, 100 sekte penyempurnaan kemungkinan besar akan menderita murka sekte pedang. Pada saat itu, banyak sekte dan faksi mungkin terlibat. Baginya, dia memiliki segalanya untuk diperoleh dan tidak ada ruginya jika pertarungan antara sekte-sekte ortodoks pecah. Meskipun dia pernah membantu Dao Lord Immortal Sword bertarung untuk Heaven's Flying Sword Art, itu karena manfaat yang dijanjikan terakhir. Peri Snowdrift memiliki ekspresi acuh tak acuh. Sebelum dia datang, dia sudah mengatakan bahwa dia akan tetap netral dan tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara kedua belah pihak.
Hati Dao Lord Immortal Sword menjadi dingin ketika dia melihat reaksi dari Dao Lord lainnya. Bab 980, Kekalahan Lengkap. Kakak senior. Dengan teriakan, Qin Pianran dari Sword Sect menonjol. Ledakan. Sosoknya bergoyang dan bayangan hantu keluar dari tubuhnya. Pedang Qi bergemuruh saat dia menyerang tubuh Dharmic Api Merah tanpa ragu-ragu. Dalam keadaan di mana semua Dao Lord lainnya mundur karena takut, dia menonjol. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi Qin Pianran dikenal sebagai tubuh pedang yang mengejutkan dan juga merupakan salah satu warisan karakteristik Dharma dari Sekte Pedang tingginya 70 kaki. Dalam keadaan normal, tubuh pedang yang mengejutkan pasti akan dianggap sebagai karakteristik Dharma tingkat atas. Namun, di depan karakteristik Dharma setinggi 90 kaki, karakteristik Dharmanya seperti anak kecil yang maju seperti ngengat ke api. Qin Pianran mengabaikan karakteristik Dharma Langit dan Bumi miliknya sendiri. Dalam sekejap, dia tiba di samping pedang abadi Dewa Dao dan membantunya berdiri sebelum mundur dengan cepat. Ledakan. Dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Tubuh pedang mengejutkan Qin Pianran hanya berhasil bertahan sesaat sebelum dihancurkan menjadi kehampaan oleh tubuh Dharma Api Merah yang kehilangan lengan. Dengan roh esensinya terguncang, dia mendengus dan terhuyung-huyung dengan ekspresi pucat. Namun, karena penundaan itu, dia sudah melarikan diri dari medan perang dengan pedang abadi Dewa Dao dan untuk sementara keluar dari bahaya. Terima kasih, adik junior. Dao Lord Immortal Sword terengah-engah dan merasakan rasa gentar di hatinya. Secara naluriah, dia mencengkeram tangan Qin Pianran dengan erat, telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Kakak senior, semuanya baik-baik saja selama kamu baik-baik saja. Orang ini terlalu kuat, mari kita kembali ke sekte dulu. Jantung Qin Pianran berdetak kencang ketika dia ditangkap oleh pedang abadi Dewa Dao. Dia tersipu dan membujuk dengan lembut. Pedang abadi Dewa Dao secara bertahap menjadi tenang. Ketika dia melihat rona merah di wajah Qin Pianran, sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia berbisik, "Adik perempuan, aku mengerti perasaanmu padaku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu." "Ya." Qin Pianran menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara selembut nyamuk. Setelah bertahun-tahun, dia telah menunggu pernyataan itu dari kakak laki-lakinya. Pada saat itu, dia merasa sangat diberkati saat hidungnya tersumbat sementara matanya memerah. Banyak dari Tuan Dao yang hadir memiliki ekspresi tenang ketika mereka melihat itu. Namun, dua dari mereka mencibir secara internal. Salah satunya adalah Dao Lord Cloud Rain. Dia ahli dalam bidang cinta dan berpengalaman. Secara alami, dia tahu bahwa pedang abadi Dewa Dao hanya menggurui Qin Pianran. Yang lainnya adalah Fairy Snowdrift. Itu karena sebelum ini, Dao Lord Immortal Sword pernah mengungkapkan cintanya padanya tetapi dia hanya menolaknya. Tubuh Dharma Api Merah berdiri di tengah medan perang dengan rambut merahnya menari-nari tertiup angin. Api mengamuk di tubuhnya dan tidak melanjutkan pengejarannya. Dao Lord Extreme Fire memandang Dao Lord Immortal Sword yang telah melarikan diri jauh dengan tatapan mengejek di matanya saat dia menyatakan, peringkat karakteristik Dharma kali ini benar-benar buruk. Peringkat karakteristik Dharma nomor 1 tidak banyak. Dao Lord Immortal Sword menggertakkan giginya dan pembuluh darah muncul di dahinya dengan ekspresi marah. Dia telah kehilangan muka di depan semua orang dengan kekalahan telak itu. Tak lama, kekalahan telak ini akan menyebar ke seluruh benua tengah dan dunia kultivasi. Hati Dao Lord Immortal Sword dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tatapannya beralih antara Dao Lord Extreme Fire dan Su Zimo. Penghinaan hari ini adalah hadiah dari Dao Lord Extreme Fire dan Su Zimo juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Jika dia mendapatkan seni pedang pembunuh surga di Tousan Demon Valley dan mengolahnya, hasil dari pertempuran hari ini akan menjadi kebalikannya. Dao Lord Extreme Fire melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Enyahlah. Ingat, jangan datang ke Hundred Refinement Sect untuk mencoba dan memerintah kami di masa depan. Ini hanya pelajaran untukmu." Benda tua itu. Dao Lord Cloud Rain mengutuk secara internal. Dia berpikir bahwa Dao Lord Extreme Fire akan melakukan pembunuhan besar-besaran dalam kemarahannya dan menimbulkan kebencian pada Sekte Abadi. Memikirkan bahwa Dao Lord Extreme Fire akan berhenti tepat waktu. Itu adalah api ekstrim Dao Lord. Dia telah memahami situasi dengan sempurna. Meskipun tidak ada Sekte Abadi besar yang memusuhi dia, dia juga telah mencapai tujuannya untuk membangun dominasi dan intimidasi. Mereka tidak hanya harus mundur hari ini, jika ada orang di dunia kultivasi yang ingin meletakkan tangan mereka di Su Zimo di masa depan, mereka juga harus berunding. Tidak akan ada pengulangan situasi hari ini di mana orang bisa menerobos masuk ke 100 sekte penyempurnaan meminta seseorang. Api ekstrim, aku pasti akan membalas dendam atas penghinaan hari ini.
Dao Lord Immortal Sword mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan gigi terkatup. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Dao Lord Extreme Fire berkata dengan acuh tak acuh, ini semua berkat Anda bahwa saya dapat menerima kesempatan untuk menerobos begitu cepat. Banyak Dao Lord khawatir. Penerobosan. Jika dia menerobos ke alam karakteristik Dharma, bukankah dia akan berada di alam tubuh bersama? Dao Lord Immortal Sword bisa mengetahui apa yang disiratkan oleh Dao Lord Extreme Fire juga. Ki darahnya menyerang jantungnya dan dia memuntahkan seteguk darah lagi dengan ekspresi putus asa. Itu adalah kekalahan total. Dao Lord Extreme Fire tidak menganggapnya serius sama sekali untuk pertempuran ini. Dia hanya digunakan sebagai batu loncatan dan untuk Dao Lord Extreme Fire untuk mengerahkan dominasinya. Kakak senior, ayo pergi. Ketika dia melihat Dao Lord Immortal Sword dalam keadaan seperti itu, Qin Pianran merasa kasihan dan membujuk dengan lembut. Kakak senior, kamu adalah murid tituler sekte dan bakatmu jelas tidak kalah dengan orang lain. Kembali dan terus berkultivasi. Anda pasti akan kembali. Petik 2. Untuk Dao Lord Immortal Sword, kata-kata seperti murid tituler dan bakat sangat menusuk sekarang. Bahkan, dia bahkan merasa Qin Pianran sedang mengejeknya. Ekspresi Dao Lord Immortal Sword dingin saat dia menghempaskan lengan Qin Pianran dengan keras, benar-benar lupa bahwa wanita di sampingnya baru saja menyelamatkan hidupnya. Qin Pianran menghela nafas pelan dan tidak marah. Menurutnya, siapapun akan kehilangan ketenangan mereka setelah menerima pukulan seperti itu. Dia percaya bahwa kakak laki-lakinya tidak sengaja menargetkannya. Rekan Taois yang ada di sini untuk menyampaikan ucapan selamat mereka dapat tinggal sebagai tamu di 100 Refinement Sect. Dao Lord Extreme Fire mengamati sekelilingnya dan berkata perlahan, adapun mereka yang memiliki niat jahat, silakan kembali. Teman-teman, suruh pergi para tamu. Banyak Dao Lord bisa merasakan bahwa aura Dao Lord Extreme Fire meningkat terus, itu pada titik kritis. Dao Lord Extreme Fire akan menerobos ke alam tubuh bersama. Ini adalah kesempatan langka. Saya akan berkulit tebal dan tinggal di belakang untuk mengamati. Petik 2. Dao Lord Divine Moon tersenyum tipis. Tidak buruk memang. Kami hanya di sini untuk menyampaikan ucapan selamat kami, untuk berpikir bahwa kami akan menghadapi kesempatan seperti itu. Tuan Dao karakteristik Dharma lainnya bertepuk tangan dan tertawa. Tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan terobosan ke alam tubuh bersama, itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi semua Tuan Dao yang hadir. Adapun pedang abadi Dewa Dao dan yang lainnya, mereka secara alami terlalu malu untuk tinggal dan pergi dengan ekspresi gelap. Jika Anda mengizinkannya, saya ingin tinggal dan mengamati juga, kata Very Snowdrift dengan kepalan tangan. Tentu. Dao Lord Extreme Fire mengangguk. Very Snowdrift telah netral sepanjang waktu dan Dao Lord Extreme Fire tidak akan menargetkannya. Hehe, Extreme Fire, sampai jumpa di masa depan. Dao Lord Cloud Rain tahu tempatnya dan menangkupkan tinjunya sebelum berbalik untuk pergi. Su Zimo memandang Yan Beichen. Meskipun tidak ada yang tahu tujuan perjalanan Yan Beichen, jika dia ingin tinggal, Su Zimo pasti akan berbicara untuknya dan Dao Lord Extreme Fire juga tidak akan menolak. Namun, Yan Beichen berdiri dan berbalik untuk pergi tanpa ekspresi, dia tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Tuan Dao yang tersisa mengerutkan kening dalam kebingungan.